Bagi kebanyakan orang, menanti atau menunggu dipandang sebagai kondisi yang menjengkelkan serta mengikis sukacita. Alhasil, tidak sedikit orang yang melewati masa penantian dengan perasaan frustrasi, bahkan keputusasaan. Lalu, bagaimana kita dapat melewati masa penantian dengan semangat yang tidak memudar? Dengan memahami kaitan antara sukacita yang sejati dan pengharapan, maka kita akan dapat melewati masa penantian dengan hidup yang bergairah dan yang tak akan berakhir dalam kekecewaan. Penantian yang disertai dengan pengharapan akan mendatangkan sukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kabar baik, mulai bulan Juli mendatang, kita akan menambah jam ibadah onsite. Ibadah umum secara onsite tersebut akan diadakan mulai tanggal 2 Juli 2023 pukul 5 sore di Jalan Pasir Koja 58 dan disertai dengan ibadah anak. Mari kita mengundang saudara, teman, dan rekan sekerja untuk turut beribadah bersama-sama di gereja kita. Pertemuan doa Oasis telah menyegarkan rohani dan memulihkan kehidupan banyak orang. Bagaimana dengan Anda? Ikuti pertemuan doa Oasis setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa, para penatua dan tim doa akan mendoakan Anda secara khusus. Segera miliki Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru edisi kedua yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Alkitab edisi kedua ini lebih akurat dan lebih mudah dipahami, sehingga akan membantu Anda untuk lebih mengenal Allah dan mengerti akan kehendak-Nya. Anda dapat memilikinya dengan memesan melalui nomor WhatsApp 0811 588 580. Persediaan terbatas. Bapak Ibu Saudara sekalian, bila Anda menggunakan mobil dan parkir di depan rumah sekitar gedung gereja kita, mohon pastikan persneling dalam posisi netral dan tidak menggunakan rem tangan, agar kendaraan Anda tidak menghambat keluar masuk kendaraan sang pemilik rumah dan juga agar Anda nyaman beribadah. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mau tinggikan nama Tuhan Yesus. Betapa hebatnya perbuatan tangan-Mu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu dalamku. Tiada terukur, tiada terselami, rancangan-Mu sempurna bagi hidupku. Kau tuntun langkahku, di dalam terang-Mu Kau pegang tanganku, di dalam kasih-Mu tiada terukur, tiada terselami, besar setia-Mu di dalam hidupku. Sebab itu ku mau nyanyikan kehebatan-Mu, Yesus Tuhan, Kau layak tinggikan. Sebab itu ku mau nyatakan kebesaran-Mu, Yesus Tuhan, Kau layak ditinggikan. Apa hebatnya perbuatan tangan-Mu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu dalamku. Tiada terukur, tiada terselami, rancangan
di dalam kasih-Mu. Tiada tertipu, tiada terselami, besar setia-Mu di dalam hidupku. Bersama-sama serukan, sebab itu mau nyanyikan kehebatan-Mu. Yesus Tuhan, Kau layak ditinggikan. Sebab itu ku mau nyatakan kebesaran-Mu. Yesus Tuhan, sebab itu kami mau nyatakan. Sebab itu ku mau nyanyikan kehebatan-Mu. Yesus Tuhan, Kau layak ditinggikan. Sebab itu ku mau nyatakan kebesaran-Mu. Yesus Tuhan, Kau layak ditinggikan. 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 Bersama-Mu Tuhan, ku hadapi semua. Tetapkan langkahku, sebab Engkau penolongku. Walau badai datang, imanku tak goyah. Ku percaya selalu, bersama-Mu Tuhan, ku hadapi semua. Ku tetapkan langkahku, sebab Engkau menolongku. Walau badai datang, imanku tak goyah. Ku percaya selalu, Kau Tuhan kekuatanku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami hanya mau tinggikan nama Yesus. Ini hati kami Tuhan. Kami bawa penyembahan kami. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh kami percaya janji-Mu, ya dan amin Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu
janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya janji-Mu, kami serahkan kami. Efisiensi merupakan kata yang sangat populer bagi masyarakat modern. Sebab sesuai dengan arti dari kata tersebut, yaitu upaya menghindari pemborosan, masyarakat modern memang terus-menerus berupaya untuk mencapai hasil yang maksimal dengan sumber daya yang seminimal mungkin. Sebagai contoh, orang berupaya agar tidak memboroskan bahan bakar. Alhasil, mobil yang efisien, yaitu yang hemat bahan bakar, sangatlah digemari orang. Orang berupaya agar tidak memboroskan tenaga listrik. Sebagai akibat, lampu listrik yang efisien sangatlah dicari orang. Orang berusaha agar tidak memboroskan air. Itu sebabnya membuka keran air dan tidak menutupnya lagi akan dipandang sebagai tindakan yang ceroboh dan tidak bertanggung jawab. Demikian pula halnya dengan waktu. Orang berupaya agar tidak memboroskan waktu. Itu sebabnya orang memandang peningkatan kecepatan sebagai hal yang berharga. Alhasil, kata instan yang artinya adalah waktu yang sesingkat-singkatnya terdengar merdu di telinga banyak orang.
Hal tersebut terlihat dari penggunaan kata instan di berbagai iklan, termasuk antara lain yaitu iklan mie instan, susu instan, kopi instan, bubur instan, bumbu instan, dan berbagai produk instan lainnya. Tentu efisiensi atau niatan untuk tidak memboroskan waktu di satu sisi bukanlah hal yang salah. Namun di sisi yang lain, hal tersebut juga dapat mengakibatkan terkikisnya sukacita di dalam hati orang. Lihatlah di jalan-jalan raya. Pernahkah saudara melihat wajah pengemudi kendaraan yang ketika lampu lalu lintas di hadapannya berubah dari warna hijau menjadi merah menampakkan perasaan sukacita? Sangat jarang. Justru yang saudara dengar adalah keluhan dari si pengemudi, yaitu, "Duh, merah lagi, merah lagi." Mengapa ia mengeluh? Karena dengan lampu lalu lintas berubah menjadi warna merah, maka berarti ia harus berhenti dan menunggu. Sedangkan menunggu dipandang sebagai pemborosan waktu. Alhasil, bagi kebanyakan orang, menanti atau menunggu pada umumnya dipandang sebagai kondisi yang menjengkelkan serta mengikis sukacita. Masalahnya seperti yang telah kita bahas dalam ibadah minggu yang lalu. Hidup ini sesungguhnya merupakan suatu rangkaian dari masa penantian. Suka tidak suka, orang tidak dapat menghindari atau terlepas dari masa penantian. Termasuk dalam hal ini yaitu menantikan terwujudnya harapan di dalam hati. Sehingga apabila masa penantian mengakibatkan terkikisnya sukacita, maka berarti tidak sedikit orang yang hidupnya tidak diwarnai dengan sukacita. Padahal disadari ataupun tak disadari, sukacita merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar dalam diri manusia. Besarnya kebutuhan akan sukacita tersebut antara lain terlihat dari populernya dan larisnya buku yang berjudul Joy of Cooking atau Sukacita dari Memasak. Buku yang berisi resep-resep makanan yang dihimpunkan oleh Irma Rombrauer tersebut untuk pertama kalinya diterbitkan pada tahun 1931. Dan sampai hari ini masih terus dicetak serta telah terjual di Amerika lebih dari 20 juta eksemplar. Suatu jumlah yang sangat fantastis. Sedemikian larisnya buku ini sehingga surat kabar The New York Times menyebut bahwa Joy of Cooking is the most popular cookbook in America. Atau Joy of Cooking merupakan buku memasak yang paling populer di Amerika. Judul dari buku ini telah mengilhami banyak penulis yang lain dalam memberi judul bagi buku yang mereka tulis. Buku-buku tersebut antara lain berjudul The Joy of Politics atau Sukacita dari Berpolitik, Joy of Reading atau Sukacita dari Membaca, The Joy of Small Things atau sukacita dari hal-hal yang remeh, The Joy of Movements atau sukacita dari berolahraga, dan masih banyak buku lain dengan judul yang serupa itu. Semua tadi menunjukkan bahwasanya sukacita atau joy sangatlah menarik dan dipandang sebagai kebutuhan dari banyak orang. Hanya saja, sejauh ini belum pernah saya temukan buku yang berjudul The Joy of Waiting atau Sukacita dari Menunggu. Yang ada adalah banyak orang yang berencana untuk menulis buku dengan judul Penderitaan dalam Menunggu. Karena seperti yang telah saya utarakan tadi, bagi kebanyakan orang, masa menanti merupakan pemborosan sumber daya dan merupakan kurun waktu yang melelahkan, menguras energi, membebani emosi, dan mengikis sukacita. Jadi sekarang, karena sukacita merupakan salah satu kebutuhan manusia, sedangkan masa penantian bersifat tak dapat dihindari. Lalu, bagaimana kita dapat melewati masa penantian tersebut dengan hati yang tetap penuh sukacita? Jawaban atas pertanyaan ini adalah penting. Sebab bila kita mengetahui bagaimana kita dapat bersukacita dalam masa penantian, barulah kita akan dapat melewati kehidupan ini bukan dengan semangat yang memudar, tetapi yang terus berkobar. Untuk itu mari kita membaca nasihat firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 12
ayat 11 sampai 12. Di dalam ayat-ayat tersebut disampaikan nasihat yang ringkas namun sangat penting tentang bagaimana kita dapat memelihara hidup yang terus bergairah. Saya akan membaca ayat-ayat tersebut dari Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru edisi kedua yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Roma pasal 12 ayat 11 dan 12. Janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam penderitaan. Dan bertekunlah dalam doa. Ayat-ayat ini merupakan bagian dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma. Itu sebabnya dalam Alkitab disebut sebagai surat Roma. Di dalam pasal 12 sampai 13 dari suratnya tersebut, Rasul Paulus mengutarakan tentang bagaimana para pengikut Kristus harus hidup agar mereka dapat menjadi saksi dari kebenaran Allah kepada lingkungan di sekitar mereka. Termasuk diantaranya seperti yang ditulis di dalam Roma pasal 12 ayat 11, yaitu bahwa mereka harus hidup dengan roh yang menyala-nyala. Salah satu makna dari kata roh yang menyala-nyala ini adalah hidup dengan penuh gairah dan bukan dengan semangat yang patah. Itulah hidup yang dinamis atau yang diistilahkan di ayat 11 tersebut dengan kalimat kerajinan yang tidak menjadi kendor. Apabila sikap ini diterapkan pada relasi kita dengan Tuhan, maka itulah yang diistilahkan di ayat 11 dengan kalimat layanilah Tuhan. Yang dimaksudkan di sini adalah melayani Tuhan dalam kasih yang tidak memudar dan dengan gairah yang tidak menurun. Bukankah sikap positif yang seperti itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Bukankah sikap yang dinamis dan penuh gairah karena roh yang menyala-nyala akan mengakibatkan kita dapat melewati setiap musim kehidupan dimanapun kita berada secara produktif? Bukankah kasih kepada Tuhan yang terus berkobar sehingga kita dapat melayani Dia dengan penuh semangat akan menjadikan hidup kita sebagai saluran berkat Tuhan bagi lingkungan di sekitar kita? Lebih lanjut, di ayat 12 dijelaskan tentang 3 sikap yang diperlukan agar roh yang menyala-nyala atau hidup yang penuh dengan gairah tersebut akan tetap terjaga. Ketiga sikap tersebut adalah yang pertama, bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua, sabar dalam menderita. Dan yang ketiga, bertekun dalam doa. Itulah 3 sikap yang akan memampukan kita melewati masa penantian atau kurun waktu di antara pengharapan dengan terwujudnya harapan atau life in between dengan tetap bergairah. Di dalam 3 pekan ini, kita akan membahas ketiga sikap tersebut secara berturut-turut. Dimulai dari sikap yang pertama, yaitu bersukacita dalam pengharapan. Kalimat yang sangat ringkas ini menjelaskan bahwasanya agar kita dapat bersukacita dalam masa penantian, maka kita perlu menyadari yang pertama, bersukacita berlangsung seiring dengan hidup yang penuh pengharapan. Saya ulangi, agar kita dapat bersukacita dalam masa penantian, kita perlu menyadari yang pertama, bersukacita berlangsung seiring dengan hidup yang penuh pengharapan. Hal tersebut nampak secara jelas di dalam kalimat di ayat 12 tadi, yaitu bersukacitalah dalam pengharapan. Ayat ini menunjukkan adanya kaitan yang sangat erat antara perasaan sukacita dan pengharapan. Selama orang hidup dengan penuh pengharapan, maka hati yang bersangkutan akan diliputi dengan sukacita, termasuk di dalam masa penantian.
Apabila orang melewati waktu-waktu tersebut dengan sikap yang penuh pengharapan, maka masa penantian tadi tidaklah akan terasa berat dan akan dilewatinya dengan perasaan hati yang ringan. Di dalam situasi seperti itu, waktu akan terasa berjalan dengan sangat cepat. Perlu disadari, bahwa panjang pendeknya waktu sesungguhnya bersifat relatif, alias bersifat tidak pasti. Bersifat relatif, karena apakah suatu kurun waktu tertentu terasa lama atau terasa singkat, sangatlah tergantung pada suasana hati dari orang yang menjalaninya. Sebagai contoh, seorang calon menantu yang sedang bertemu dengan calon mertua yang menyambutnya dengan sikap yang tidak ramah, dan yang mewawancarai dirinya dengan bertanya ini dan itu tentang kehidupannya. Bagi sang calon menantu tersebut, waktu akan berjalan dengan sangat lambat. 10 menit akan terasa seperti berjam-jam. Dan duduk di kursi yang empuk akan terasa seperti duduk di atas kompor yang panas. Tetapi tidak demikian halnya bila sang calon menantu itu sedang duduk berdua dengan putri dari sang calon mertua tadi. Duduk berdua dengan sang pemudi yang ia kasih tersebut akan mengakibatkan dunia terasa seperti milik mereka berdua. Semuanya akan nampak serba indah dan waktu akan terasa berjalan dengan sangat cepat. Waktu bersama selama 2 jam itu pun akan terasa seperti hanya 10 menit saja. Dan ia akan melewatinya dengan hati yang penuh sukacita. Hal ini menunjukkan bahwasanya waktu memang bersifat relatif. Demikian pula halnya dengan kurun waktu menanti. Kurun waktu tersebut dapat terasa panjang, tetapi juga dapat terasa sangat pendek. Hal itu antara lain tergantung pada apakah orang melewatinya dengan penuh pengharapan atau dengan keputusasaan. Sebagai contoh, seorang pemuda yang jatuh hati kepada seorang pemudi dan yang lamarannya belum juga kunjung dijawab oleh sang pemudi, maka masa menunggu jawaban yang tanpa kejelasan tersebut akan terasa sangat lama. Tetapi apabila lamarannya telah diterima dan tanggal pernikahan telah ditentukan, maka mendekati tanggal tersebut bagi pemuda tadi, waktu akan terasa berjalan dengan sangat cepat. Karena apa yang sangat ia harapkan sudah berada di ambang pintu. Waktu yang tersedia untuk mempersiapkan hari pernikahan yang sangat ia nanti-nantikan tersebut terasa sangat singkat. Bukan itu saja, ia akan melewati kurun waktu tersebut dengan penuh sukacita. Hal ini menunjukkan bahasanya memang sukacita berlangsung seiring dengan hidup yang penuh pengharapan. Oleh karena itu, bila kita melewati masa penantian dengan penuh pengharapan, maka sebaliknya dari perasaan tertekan, kita akan melewatinya dengan penuh sukacita. Di saat itu, waktu penantian tidak akan terasa lama, tetapi akan terasa singkat saja. Selanjutnya yang kedua, agar kita dapat bersukacita dalam masa penantian, kita perlu menyadari bahwa sukacita merupakan keputusan yang harus diambil secara sengaja. Saya ulangi, yang kedua, agar kita dapat bersukacita dalam masa penantian, kita perlu menyadari bahwa sukacita merupakan keputusan yang harus diambil secara sengaja. Kebanyakan orang tidak memahami prinsip yang penting ini. Karena pada umumnya orang memandang bahwa sukacita sekadar suatu perasaan yang ditentukan oleh keadaan di sekitarnya. Kalau semuanya sedang berjalan dengan lancar, hatinya akan bersukacita. Tetapi apabila hambatan yang ia alami, maka sukacita tersebut akan pupus dan berubah menjadi perasaan gundah gulana. Artinya, bila sukacita tergantung pada keadaan sekitar kita, maka sukacita tersebut akanlah berubah-ubah, yaitu seiring dengan perubahan dari situasi yang kita alami. Memang tak dapat dipungkiri bahwa ada kalanya keadaan sekitar kita dapat mempengaruhi suasana hati kita. Dan itulah sebabnya kita perlu membedakan antara kegembiraan
dan sukacita yang sejati. Kegembiraan adalah sukacita yang bergantung pada keadaan di sekitar kita. Sebagai contoh, ketika orang mengalami keuntungan yang besar dalam usaha yang ia jalankan, hatinya akan bergembira. Tetapi apabila ia mengalami kerugian, rasa gembira itu akan lenyap dan digantikan dengan perasaan kecewa, menyesal, sedih, atau duka. Itulah perasaan sukacita yang tergantung pada keadaan, atau yang akan lebih tepat bila disebut sebagai perasaan gembira. Tetapi tidak demikian halnya dengan sukacita yang sesungguhnya. Sukacita ini lebih dari sekadar kegembiraan dan merupakan buah dari keputusan yang kita ambil dalam hidup kita. Hal tersebut nampak di dalam Roma pasal 12 ayat 12 tadi, yaitu di dalam kalimat bersukacitalah dalam pengharapan. Perhatikan, kata sukacita di sini diikuti dengan akhiran lah, sehingga menjadi bersukacitalah. Diterjemahkan seperti demikian karena dalam bahasa Yunani, bahasa yang digunakan untuk menulis kitab perjanjian baru, kata sukacita tersebut adalah dalam bentuk present active participle. Suatu bentuk participle yang di dalam bahasa Indonesia hampir serupa dengan kata perintah. Sebagaimana halnya dengan suatu kata perintah. Apakah yang diperintahkan tersebut akan terlaksana atau tidak? Sangat tergantung pada tanggapan dan keputusan kita. Sebagai contoh, kata perintah, berlarilah. Mendengar kata tersebut, apakah kemudian kita akan berlari atau tidak? Hal itu sangat tergantung pada tanggapan dan keputusan kita. Kalau kita memutuskan untuk berlari, maka kita akan berada dalam keadaan berlari. Tetapi kalau kita memutuskan untuk tidak menuruti perintah tersebut, yaitu dengan tidak berlari, maka kita akan tetap berada di dalam keadaan diam saja. Demikian pula halnya dengan kata bersukacitalah di dalam Roma pasal 12 ayat 12 tadi. Apakah kita akan berada dalam keadaan bersukacita atau tidak? Hal itu sangat tergantung pada tanggapan dan keputusan kita terhadap perintah yang disampaikan tersebut. Kalau kita memutuskan untuk bersukacita, maka hati kita akan diliputi dengan sukacita. Sebaliknya, kalau kita memutuskan untuk tidak bersukacita, maka hati kita akan diliputi dengan perasaan kecewa dan putus asa. Itu sebabnya benarlah kalimat yang diucapkan oleh Martin Luther, tokoh reformasi atau pembaruan gereja dari Jerman yang hidup di abad ke-16, yaitu you cannot keep birds from flying over your head, but you can keep them from building nests in your hair. Anda tidak dapat mencegah burung-burung terbang melintas di atas kepala Anda. Namun Anda dapat mencegah mereka membangun sarang di rambut Anda. Kalau burung-burung hendak terbang melintas di atas kepala saudara, tentu saudara tidak dapat mencegahnya. Tetapi bila burung-burung tersebut tidak hanya terbang melintas, namun hinggap di kepala saudara, membangun sarang di rambut saudara, dan kemudian beranak pinak di sana, maka hal itu adalah karena saudara yang memutuskannya. Demikian pula halnya, apakah masa penantian yang tak dapat dihindari akan merongrong hati Anda atau tidak? Hal itu sangat tergantung pada keputusan Anda. Kalau saudara memutuskan untuk bersukacita dalam segala keadaan, termasuk di masa penantian, maka sukacitalah yang akan memenuhi hati saudara. Singkat kata, sukacita bukanlah sekadar suatu perasaan, tetapi merupakan keputusan yang harus saudara ambil secara sengaja. Atas dasar itu, yaitu seperti yang ditulis dalam Roma pasal 12 ayat 12 tadi. Ambillah keputusan untuk bersukacita di dalam segala keadaan. Bersukacitalah apapun kondisi yang sedang saudara hadapi. Bersukacitalah di dalam masa menanti. Dan bersukacitalah di dalam pengharapan. Sekarang, yang ketiga. Agar kita dapat bersukacita dalam masa penantian, kita perlu menyadari bersukacita dalam Tuhan
tidak akan berakhir di dalam kekecewaan. Saya ulangi yang ketiga. Agar kita dapat bersukacita dalam masa penantian, kita perlu menyadari bahwa sukacita di dalam Tuhan tidak akan berakhir di dalam kekecewaan. Memang seperti yang telah kita bahas berdasarkan Roma pasal 12 ayat 12 tadi. Sukacita merupakan suatu keputusan yang harus kita ambil secara sengaja. Namun, apakah sukacita tersebut akan berlangsung hanya untuk sesaat saja atau bersifat tetap dan tak berubah-ubah? Hal itu sangat tergantung pada apa yang melatar belakangi keputusan yang kita ambil. Apabila keputusan untuk bersukacita tersebut hanya sekadar sebagai suatu positive thinking atau cara pikir positif, maka sukacita yang dihasilkan tidak akan bertahan lama. Sebab positive thinking atau cara pikir positif hanyalah sekadar upaya manusia untuk mempengaruhi pikirannya sendiri. Dan sikap tersebut tidak akan benar-benar mampu mengubah keadaan yang sesungguhnya. Sebagai contoh, saudara melihat mendung yang tebal dan sebentar lagi akan turun hujan. Saudara berpikir secara positif, tidak hujan, tidak akan hujan. Hujan tidak akan turun. Saudara boleh berpikir sepositif apapun juga, tetap saja hujan akan turun. Tetapi tidak demikian halnya apabila keputusan untuk bersukacita tersebut kita ambil berdasarkan janji atau firman Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan menjamin serta memelihara sukacita tadi dalam hati kita. Dia akan menjaminnya dengan mewujudkan apa yang Ia janjikan tersebut. Alhasil, sukacita dalam pengharapan seperti yang ditulis dalam Roma pasal 12 ayat 12 tadi tidak akan berakhir dalam kekecewaan. Berarti kita perlu membedakan apakah keputusan untuk bersukacita tersebut hanyalah sekadar berdasarkan pada positive thinking atau berdasarkan pada janji Tuhan. Memang antara positive thinking dengan iman ada kalanya nampak sangat mirip, tetapi sesungguhnya sangatlah berbeda. Apabila positive thinking atau berpikir secara positif hanya berdasarkan pada keinginan kita sendiri, maka iman adalah berdasarkan pada janji dan firman Tuhan. Apabila positive thinking acap kali berakhir dengan kekecewaan, maka iman kepada janji Tuhan tidak akan pernah dikecewakannya. Perbedaan inilah yang sangat dipahami oleh seorang kenalan saya yang melayani sebagai seorang gembala jemaat di Australia. Suatu hari Minggu, ia datang ke gereja dalam kondisi fisik yang kurang sehat karena terkena flu. Seorang anggota jemaatnya menyapa dia dengan berkata, "How are you today, Pastor?" Kenalan saya ini menjawab, "Saya sedang terkena flu." Sang anggota jemaat yang nampaknya adalah seorang penganut positive thinking tersebut menukas perkataan dari teman saya tadi dengan berkata, "Jangan berkata seperti itu. You have to be positive. Engkau harus bersikap positif." Maksud dari si anggota jemaat tersebut adalah teman saya tadi tidak boleh berkata bahwa dia sedang terkena flu, namun harus berpikir secara positif dengan berkata bahwa dirinya sedang sehat-sehat saja walaupun memang sebenarnya sedang kena flu. Menanggapi apa yang dikatakan oleh anggota jemaatnya tersebut, teman saya dengan tersenyum berkata, "Okay, you want me to be positive? Yes, I am positively sick and positive that I'm caught with the flu. Okay, Anda ingin saya bersikap positif? Baiklah, saya positif sakit dan positif terkena flu." Maksud teman saya dengan berkata seperti itu adalah bahwasanya kita perlu membedakan antara positive thinking dan iman. Positive thinking hanyalah berdasarkan pada asumsi atau pikiran kita sendiri. Dan hal itu tidak akan mengubah realitas. Sedangkan iman adalah sikap mempercayai janji Tuhan. Dan sikap tersebut tidak akan pernah mengecewakan. Tidak akan mengecewakan. Karena Tuhan adalah pribadi yang setia kepada firman-Nya.
Sehingga bila kita menaruhkan harapan kepadanya, maka harapan tersebut tidak akan pernah berakhir dengan kekecewaan. Demikian pula halnya dengan sukacita yang berdasarkan pada harapan terhadap janji Tuhan. Atau yang diistilahkan sebagai sukacita di dalam Tuhan. Sukacita tersebut tidak akan berakhir di dalam kekecewaan. Seperti yang telah saya utarakan di awal tadi. Dan juga telah saya paparkan dalam ibadah di minggu yang lalu. Sesungguhnya hidup ini merupakan suatu rangkaian dari masa penantian. Suka tidak suka, orang tidak dapat menghindari masa menanti. Termasuk dalam hal ini yaitu menantikan terwujudnya harapan di dalam hati. Berarti sesungguhnya semua orang berada di dalam life in between. Atau berada di dalam kehidupan di antara. Dalam hal ini yaitu hidup di antara pengharapan dan terwujudnya harapan tersebut. Bagaimana agar kita dapat melewati masa penantian tersebut? Bukan dengan semangat yang memudar dan merasa frustrasi. Namun dengan roh yang menyala-nyala. Atau hidup yang penuh dengan gairah. Disinilah pentingnya nasihat dalam Roma pasal 12 ayat 12 tadi. Yaitu agar kita bersukacita di dalam pengharapan. Itulah sukacita dalam Tuhan yang tidak akan pernah berakhir di dalam kekecewaan. Sesungguhnya kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita tidak pernah berubah serta tidak terbatas. Kasih Kristus tidak terbatas. Oleh karena itu, Ia tidak pernah merencanakan hal yang buruk kepada kita, anak-anaknya. Kuasa Yesus tidak terbatas, sehingga tidak ada yang mustahil bagi Dia. Ia sanggup menggenapi apapun yang Ia janjikan. Hikmat dari Tuhan Yesus tidak terbatas. Di dalam hikmatnya tersebut, Ia akan mewujudkan janjinya tepat pada waktunya. Kesetiaan Kristus bersifat turun-temurun dan tidak pernah berubah. Karena itu janjinya dapat kita andalkan. Dengan kata lain, di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita dapat melewati masa penantian bukan dengan keputusasaan, namun dalam sukacita yang tidak akan berkesudahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih-Mu tidak terbatas, kuasa-Mu tidak terbatas, hikmat-Mu tidak terbatas, kesetiaan-Mu tidak pernah berubah. Itu sebabnya kami percaya apapun yang Kau janjikan dan firmankan, kalau kami pegang menjadi harapan dalam hidup kami, kalau kami percaya dan menjadi sandaran dalam hidup kami tidak akan dikecewakan. Bahkan dalam masa menantikan terwujudnya harapan sesuai dengan janji-Mu itu, kami dapat melewatinya dengan penuh gairah. Bukan dalam rasa duka cita, bukan dalam rasa frustrasi, tetapi dalam sukacita. Sukacita dalam pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena sukacita dan pengharapan kami ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu, dengan berpegang pada janji firman-Mu, dengan percaya dan melandaskan diri pada janji firman-Mu, saya berdoa saat ini menyerahkan semua orang yang datang kepadamu dengan pengharapan dan kerinduan. Tuhan, bukankah Engkau sendiri yang berjanji, ketuklah pintu maka pintu akan dibuka bagimu. Bukankah Engkau sendiri yang berjanji, carilah maka engkau akan mendapatkannya, mintalah maka akan diberikannya kepadamu. Dan kami pegang janji-Mu itu ya Tuhan Yesus. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Oh Tuhan Yesus, ulurkan tangan kasih-Mu yang membuka jalan, membuka pintu, memulihkan, menyembuhkan, menyediakan pengharapan. Kuasa mujizat-Mu tidak pernah berakhir. Kuasa-Mu tetap untuk selama-lamanya. Oleh karena itu di dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat yang hidup, saya berdoa menyerahkan semua beban dan harapan dalam hidup ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bersyukur padamu
kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau menggunakan aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu, dan sampai jumpa minggu depan. Bapak Ibu, mari kita mengakhiri ibadah ini di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap firman-Mu yang telah dibagikan, firman-Mu yang berbicara bagi setiap kami, firman-Mu yang meneguhkan setiap langkah kami, firman-Mu yang menuntun kami dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami percaya firman itu yang akan membawa kami Tuhan berjalan agar hidup kami sesuai di dalam kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan hidup kami akan berkemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, saat ini juga kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang di dalam pergumulan, apapun yang sedang mereka alami saat ini. Masalah di dalam kesehatan mereka, masalah di dalam ekonomi mereka, Tuhan kami percaya Engkau mendengar setiap pergumulan mereka, Engkau mendengar setiap seruan mereka, dan kami percaya dengan kuasa-Mu Engkau juga yang akan menolong mereka, membawa mereka di dalam kemenangan demi kemenangan, dan di dalam setiap pergumulan itu Tuhan, mereka boleh mengenal, mereka boleh mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami berdoa juga untuk setiap persembahan yang sudah dan akan diberikan Tuhan. Engkau yang berkati setiap jemaat-Mu, Engkau yang cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan saat ini kami rindu juga Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Terima berkat yang daripada Allah, memberkati seluruh kehidupan-Mu, berkati pekerjaan-Mu, berkati studi-Mu, berkati rumah tangga-Mu. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita serta kasih karunia yang daripada Allah memenuhi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hatiku pun bersyukur, kagum akan perbuatan-Mu. Jiwaku kan berseru, nyatakan Kau Allahku. Hatiku pun bersyukur, kagum akan perbuatan-Mu. Bersorak pujian, nyatakan kebaikan-Mu.